Selamat sore Bapak Ibu warga Kecamatan Cangkiran. Selamat datang di kegiatan pengabdian masyarakat berjudul Yogurt dan Kebutuhan Gaya Hidup Sehat. Perkenalkan kami tim pelaksana kegiatan pengabdian ini. Nama saya Eko Nursanti, saya dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Untak Semarang. Pelaksana kegiatan ini terdiri atas 3 orang. Saya yang akan bertugas menyampaikan materi mengenai pelatihan pengembangan usaha makanan sehat bagi pengusaha rumah tangga di Kelurahan Cangkiran, Semarang. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu yogurt, gitu ya. Yogurt itu dari bahasa Turki gitu. Kalau dieja ini nggak tahu saya betul apa enggak ya. Yogurt atau yogurt entahlah gitu ya, pokoknya yogurt kita sebutnya itu adalah susu yang dibuat melalui fermentasi oleh bakteri. Nah, kenapa difermentasi? Karena fermentasi bakteri itu menghasilkan zat-zat baru yang merubah dari susu asli itu menjadi sebuah fermentasi baru yang justru dibutuhkan oleh tubuh gitu ya, untuk membantu mengalahkan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tubuh. Nah, yogurt itu bisa dibuat dari susu apa aja. Susu kacang kedelai juga bisa, gitu. Susu kambing juga bisa. Tapi yang umum sekarang itu yang ada di pasaran itu susu sapi, karena memang produk susu sapi yang masih dominan saat ini, gitu ya. Nah, fermentasi tadi gula. Jadi bakteri itu kan bisa hidup berkembang kalau ada gula. Tapi kalau susunya itu susu asli gitu ya, kemudian kita tidak tambahkan gula apapun di dalamnya, kemudian bakteri itu hidup menggunakan gula aslinya itu, dia menghasilkan asam laktat yang dia berperan untuk di dalam protein susu itu menghasilkan tekstur yang gel yang seperti kita tahu sekarang, terus aromanya segar gitu ya, asam dan asamnya segar begitu. Nah, Bapak Ibu perhatikan deh, yogurt yang ada di pasaran yang pakai perasa stroberi, coklat dan sebagainya itu harganya lebih murah dibanding yogurt yang plain, yang tanpa rasa. Nah, kenapa demikian? Karena sebetulnya itu hanya masalah sih, membuatnya sama. Jadi yogurt yang menggunakan perasa itu setelah plain jadi, kemudian dia akan ditambahin perasa gitu. Nah, kan itu cara membuatnya sama, tapi kenapa menjadi lebih murah? Karena tadi kalau yang produk yang dihasilkan itu dibeli oleh orang dalam jumlah banyak, kan tentu saja harganya jadi murah ya, bikinnya banyak sekalian jadi murah. Nah, yogurt plain yang justru tidak perlu ditambah apapun menjadi lebih mahal karena pembelinya sedikit. Dan namun demikian para pembeli sedikit itu sebetulnya orang-orang yang tahu bahwa fungsi yogurt plain itu masih bisa dikembangkan lagi menjadi produk yang sehat. Nah, sekarang apa manfaatnya yogurt itu gitu ya, kenapa kita harus capek-capek mikirin gitu ya. Yogurt bukan sekedar makanan yang lezat, yang yang harganya mungkin lebih mahal daripada nasi pecel ya. Tapi apa sih manfaatnya gitu ya? Karena khasiat yogurt itu sangat bagus bagi kesehatan. Jadi dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dia punya nutrisi yang sangat kaya gitu ya. Dia mengandung hampir semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh gitu. Kemudian jadi proteinnya juga tinggi. Kemudian nah ini baik untuk saluran pencernaan. Susu itu juga memiliki nutrisi yang kaya sehingga anak-anak bahkan dewasa itu disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia untuk tetap minum susu. Tapi ada satu lagi, setelah menjadi yogurt dia memiliki peran yang lebih kuat, lebih hebat untuk bagi saluran pencernaan. Kemudian dia juga menguatkan sistem imun, mencegah osteoporosis,
berperan di dalam meningkatkan kesehatan jantung, dan ini pasti biasanya ibu suka nih, bisa untuk digunakan untuk program diet. Kenapa ke program diet? Ya karena perannya untuk membersihkan pencernaan, sehingga makanan yang kita makan itu tidak perlu banyak. Kalau kita tipe orang yang ini ya, yang biasa puasa gitu, kita makannya udah nggak perlu banyak, tapi yang diserap oleh tubuh itu menjadi lebih banyak. Jadi tubuhnya nggak kekurangan nutrisi karena tadi sudah dibersihkan saluran pencernaannya. Terus yogurt itu bisa membantu menyembuhkan penyakit apa aja gitu ya. Jadi yogurt itu mengandung probiotik. Jadi dari hasil bakteri probiotik itu yang diletakkan di susu dengan kondisi yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memperbanyak dirinya, yogurt itu akan merubah susu itu menjadi bakteri probiotik itu kan merubah susu itu menjadi yogurt yang mengandung probiotik. Nah, probiotik itu apa? Probiotik itu bakteri baik yang melindungi kesehatan dalam tubuh. Seperti kita tahu, kita kan kadang-kadang makan, minum dan sebagainya berhubungan dengan bakteri ya yang hidup di tubuh. Nah, kalau ada bakteri baik, itu dia akan mengalahkan bakteri jahat yang ada di dalam tubuh, yang masuk bersama dengan makanan, udara dan sebagainya ke dalam tubuh. Dan tadi mungkin yang pernah mengalami, kalau yogurt yang ini ya, yang plain, yang betulan, yang kita makan dalam keadaan perut kosong, itu langsung dia akan melawan bakteri jahat yang di tubuh dan kemudian mengeluarkannya. Dan itulah sebabnya seringkali orang bilang pencernaannya jadi lancar gitu ya. Nah, dengan demikian dia membantu sistem pencernaan di dalam tubuh untuk mengatasi masalah diare, konstipasi, radang usus. Bahkan beberapa penelitian mengatakan dia bisa membantu sebagai obat alamiah untuk penyakit hernia. Kemudian kalau kita sudah tahu manfaat yogurt, kemudian kita suka banget sama yogurt, boleh nggak makan sebanyak-banyaknya? Nggak usah makan nasi, nggak usah makan cemil, makan yogurt aja boleh nggak sih gitu ya? Dan ternyata nggak boleh Bapak Ibu. Jadi ada batas aman gitu ya. Kalau konsumsi yogurt itu sebanyak 3 porsi aja dalam sehari gitu ya. Nah, kenapa? Ya kan dia mengandung bakteri juga ya. Dan di dalam tubuh jumlahnya harus seimbang. Kalau nggak ada makanan 4 sehat 5 sempurna, terus kemudian isinya cuma bakteri semua, itu kan juga nggak bagus ya. Karena di dalam usus tuh harus seimbang juga bakteri baiknya, nutrisinya gitu kan, supaya melancarkan nutrisi yang diserap oleh tubuh, di mana nutrisi itu dibutuhkan untuk mengembalikan sel-sel tubuh yang rusak karena kegiatan sehari-hari, karena masa panah hari dan sebagainya. Itu tetap saja diperlukan recover dari nutrisi-nutrisi lain selain yang ada di yogurt tadi. Terus kembali ke pertanyaan, kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang paling baik untuk mengkonsumsi yogurt? Nah, yogurt itu seharusnya dimakan saat perut kosong Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena kalau yogurtnya disantap dalam perut kosong, bakteri baik tadi, probiotik tadi, kemudian sampai ke usus besar gitu ya, terserap itu sampai ke usus besar itu, kemudian dia sudah sampai ke usus besar itu, dia menjaga pencernaan, dia membuat imun tubuh kuat, dan kesehatan itu jadi lebih cepat. Nah, kalau kita udah makan dulu gitu ya, kemudian yogurtnya masuk, bakterinya itu untuk sampai ke usus besar itu terhalang oleh makanan-makanan yang lebih dulu kita makan. Jadi nanti pada saat sampai di usus besar, kemungkinan juga bakterinya itu sudah mati. Jadi hanya tinggal bahan yogurtnya aja, tapi bakteri baiknya itu sudah nggak sampai karena saking lamanya gitu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu ya, butuh dari makanan itu untuk sampai makanan biasa ya, untuk sampai ke usus besar itu kan butuh proses untuk
hancurkan dulu nutrisnya itu sekitar butuh 4 jam 5 jam gitu ya. Ya kalau setelah makan baru kita masukin yogurtnya nggak tahan 4 jam 5 jam, itu bakterinya udah mati setelah dia dikasih kesempatan masuk belakangan setelah makanan, dia jadi nggak berfungsi lagi. Nah ini Bapak Ibu, jadi tadinya saya ceritakan bahwa yogurt itu bisa berperan untuk membantu diare. Seorang profesor saya, teman yang sering datang ke Indonesia dari Belanda, itu mewanti-wanti saya dan untuk mengingat saya bahwa kalau sakit diare itu nggak usah minum diatap dan segala macam. Minum yogurt yang asli, kata dia gitu. Karena apa? Diare itu bakteri jelek yang ada di dalam tubuh, yang sebetulnya dia kan mau keluar ya. Nah pas keluar itu kan terus macam-macam yang ada di tubuh ikut dia keluar, karena dia sebetulnya kan jahat buat tubuh, jadi tubuh kita kesakitan dan sebagainya. Teman saya itu sudah ngingetin bahwa nggak usah minum obat macam-macam, minum yogurt gitu ya, jadi kalahkan dengan bakteri juga yang lebih bagus. Nah saat itu saya menyadari bahwa yang dia maksud yogurt itu adalah yogurt plain, yogurt yang bersih, yang enggak dikasih zat pemanis dan sebagainya. Dan Bapak Ibu lihat itu harganya mahal, ada yang 84, ada 44, ada 66 dan sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa membuatnya sendiri, harganya itu hanya seharga susu aja, 16.000 1 liter. Nah ya karena dari susu. Dan kemudian harga bibitnya bakterinya mahal gitu kan. Nanti saya kasih Bapak Ibu bibitnya gitu ya. Satu saset itu kalau beli itu sekitar 7.000, ada yang 20.000 dan sebagainya. Cuman Bapak Ibu, satu itu biang itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi kalau sudah kita masukin di 1 liter kemudian jadi, kemudian Bapak Ibu mau bikin lagi, ambil dari yang sudah jadi itu, kemudian bikin lagi. Jadi satu bibit itu bisa puluhan liter terbatas. Kemudian yang kedua itu yang diambil kemudian dibikin menjadi yogurt, yang ini habis, dari yang kedua, turunan kedua dibikin lagi masih bisa sampai 3 turunan. Jadi bahan untuk pembuatan yogurt itu yang pertama adalah susu. Bapak Ibu pakai susu yang full cream jauh lebih bagus, lebih cepat gitu ya. Kemudian ada alat yogurtnya. Nanti alhamdulillah kami panitia menyiapkan gift hadiah untuk Bapak Ibu. Ada 2 jenis Bapak Ibu. Yang ini yang biru atau enggak cuma biru sih, kemarin dapatnya ada yang biru ada yang orange. Ini kalau bikin langsung 1 liter dimasukkan di wadah. Ini kami juga akan memberi Bapak Ibu ininya biang gitu. Jadi 1 liter dimasukin biang, kemudian jadi yogurt. Nanti berikutnya kalau mau bikin lagi, ambil sekitar 2 sendok dari yogurt yang sudah jadi ini Bapak Ibu. Susu yang baru diambilkan dari yogurt ini, kemudian jadi lagi, kemudian yang turunan kedua itu juga bisa menjadi sampai 3 turunan. Tapi yang satu pertama kali pakai bibit yang ini, yang kami akan berikan ini, nantinya dia kan 1 liter ya, diambil 2 sendok untuk jadi 1 liter lagi, diambil 2 sendok untuk jadi 1 liter lagi. Jadi 1 liter pertama itu bisa menghasilkan berliter-liter lagi gitu ya kan. 1 liter kemudian 2 sendok itu kan sekitar 10 mili gitu ya. Jadi bisa berapa tuh, 20 liter lagi baru gitu. Nah nanti bedanya kalau Bapak Ibu ada yang kebagian giftnya itu yang ini, yang warna biru atau orange kalau nggak salah kemarin, ini langsung sor 1 liter. Kalau yang ini Bapak Ibu taruh dulu di wadahnya, kalau bisa jangan yang besi ya, kaca gitu, supaya tadi kelihatan bersih setelah kita campur gitu. Terus kita campur ini bubuknya, terus kemudian Bapak Ibu menempatkannya di sekitar 6 gelas. Jadi kalau di sini nanti langsung jadi 1 liter, kalau di sini menjadi 6 cup gitu loh. Jadi nanti jualannya kalau mau dijual atau minum sendiri, kalau ini per cup gitu, kalau ini langsung 1 liter. Bapak Ibu, ini adalah cara untuk membuat yogurt. Nanti kita saksikan. Halo, assalamualaikum Bunda.
yogurtnya yang seperti ini. Dia cuma cukup 900 ml ya. Kalau 1000 ml sih kayak terlalu penuh ya bun. Terus caranya sih sebenarnya gampang banget ya. Kita simak aja ya video saya. Langkah pertama yang saya siapin sih ya tempatnya ini ya, dicuci dulu sampai bersih kayak begitu ya. Dan di sini saya mau pakai yang yogurt bibit itu ya bun, atau yogurt biang kayak gitu ya. Cobain pakai inilah, siapin 1 bungkus kecil. Bunda bisa beli di online shop ya. Dan di sini saya siapin susu cuma 900 ml ya. Susunya susu bebas ya bun, full cream pastinya ya. Dimanapun pasti ada, belinya gampang lah pokoknya ya. Di sini kita cuma masukin si susunya itu ke wadahnya ya. Nah, kemudian kita masukkan si biang yogurtnya ini ya, biang atau bibit ya, sama aja ya. Kita masukkan semuanya, jadi 1 bungkus, ataupun misalnya bunda mau bikin 1000 ml, tetap itu nih cuma 1 bungkus biangnya ya bun ya. Kemudian di sini kita aduk sampai benar-benar merata ya bun, sampai nggak ada gumpalan si biangnya itu. Pokoknya sampai si biang sama susunya itu menyatu ya bun, kayak begitu. Nah ya, ini si biang sama susunya itu udah tercampur merata. Kita tinggal tutup sampai merapat itu. Terus ya kita colokin, habis itu udah didiamin aja. Aku sih diaminnya selama katanya sih 8 jam boleh ya, tapi kayaknya kurang. Aku ini didiamin selama 12 jam ya, biar besok pagi jadi gitu bun. Nah ini udah pagi ya bun, dan aku beneran diamin 12 jam. Dan ini sekarang aku mau lihat hasilnya ya. Kita lihat sama-sama kayak apa gitu ya. Nah kayak begini jadinya. Ini tuh emang jadi ya. Mungkin kata orang sih pengen kental banget. Kalau aku bilang sih kental banget sih enggak ya. Kayak cimori itu kalau aku tuang di piring tuh sama aja kayak gini bun. Nah kalau udah habis kayak gitu ya udah, kita masukin dulu ke dalam kulkas ya. Dipindahin ke wadah yang ada tutupnya. Habis itu kita masukin ke dalam kulkas ya, bisa berjam-jam boleh, pokoknya sampai dingin. Habis itu kalau kita mau makan, kasih gula doang atau kasih selai lainnya, atau kasih campur buah juga enak. Ini tuh rasanya beneran enak banget, mirip sama kayak cimori itu bun. Bagi bunda yang mau bikin yogurt super simple, nggak ribet, tapi rasanya enak, saya saranin sih pakai alat ini bun. Cuma tinggal colok, tunggu 12 jam udah jadi. Beneran wajib coba ya. Bapak Ibu, seperti layaknya semua orang yang yang sedang mempelajari sesuatu yang baru, tujuan kita itu sebetulnya kan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih menaikkan kualitas, supaya supaya kita bisa mendapatkan manfaat, baik manfaat tubuh semakin sehat, juga manfaat ekonomi. Bagaimana caranya sih kita bisa menjual atau menghasilkan produk yang bisa menguntungkan secara ekonomi. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa yogurt itu bikinnya mudah, begitu tadi ya, kalau beli yang di pasaran itu yang plain itu mahal, Bapak Ibu bisa menawarkan dengan harga murah misalnya di GoFood segala macem gitu kan. Kebayang nggak sih harga di toko itu yang bermerek itu 40, 8, 60 gitu ya, Bapak Ibu misalnya jual 30.000 aja. Itu Bapak Ibu kan sudah untung 100%. Simpan 1, 2 gitu ya. Kalau pabrik kan dia harus bayar orang segala macam, kemudian bikinnya harus banyak. Itu Bapak Ibu bisa simpan 2 liter, 3 liter gitu kan. Di di shop Gojek itu kalau ada yang beli, nah tinggal dikeluarkan gitu. Nah, Bapak Ibu selain untuk dibuat yogurt tadi untuk mengisi kebutuhan orang terhadap yogurt blend yang mahal, dan Bapak Ibu menawarkan produk blend rumahan yang tidak semahal itu, Bapak Ibu bisa meningkatkan lagi kemampuan upskill namanya, menaikkan kemampuan
Bapak Ibu untuk menggunakan yogurt sebagai makanan sehat bagi mereka-mereka yang pengen hidup sehat. Sekarang kan semua pengen hidup sehat ya masa seperti ini. Nah, selain dibuat itu Bapak Ibu bisa bikin minuman segar. Ini ada contohnya. Jadi bisa dijual nih minuman-minuman segar seperti ini begitu ya. Kemudian cake. Jadi gimana sih untuk membuat yogurt itu menjadi cake? Bapak Ibu bisa bayangin tepung ya, itu kan bubuk ya, tepung terigu gitu kan, kemudian diberi susu, diberi apa saat membuat telur supaya dia menjadi cair kan. Nah, yogurt itu anggaplah sudah di posisi seperti itu, cairan yang berisi uh, bubuk padat gitu ya. Jadi nyampurinnya gimana ya? Di posisi tadi tepung dicampurin air atau susu itu jadi seperti itu. Nah, yogurt sudah di posisi itu. Jadi kita bisa menghindari pemakaian tepung yang berlebih karena di dalamnya sudah ada kentalan yogurt itu begitu. Resep-resepnya mana Bu? Di internet banyak ya Bapak Ibu ya, lain kali itu teman kami nanti yang bagian teknologi pangan itu akan menjelaskan, mudah-mudahan sih setelah ini kita bisa memfollow up lagi dengan teman-teman teknologi pangan untuk membantu bagaimana menciptakan produk ini dari berbagai bentuk, bisa jadi puding, bisa jadi cake dan sebagainya. Plus Bapak Ibu, nanti teman-teman yang lain juga akan menguji produk yang dihasilkan Bapak Ibu itu dalam laboratorium, kemudian akan diumumin tuh berapa nutrisinya, berapa kadar gulanya, berapa segala macam. Insya Allah itu nanti berikutnya ya setelah ini kita bisa mengajukan ke pemerintah untuk bantuan yang lebih lagi, misalnya bantuan untuk merek, kemudian bantuan untuk alat macam-macam untuk Bapak Ibu berproduksi setelah kami mendapatkan gambaran bahwa program ini ternyata ditangkap dan dikembangkan dengan baik oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan. Bapak Ibu, rasanya presentasi saya sudah sampai pada bagian terakhir di mana saya, kampus, semua tim dan Indonesia betul-betul mengharapkan bahwa hasil kegiatan yang diharapkan itu ada 3. Pertama itu pemberdayaan wanita. Jadi wanita itu bisa lebih mandiri, bisa mendapatkan apa yang dia inginkan nanti melalui bisnis yang nanti akan dia ciptakan ini gitu ya. Bisa dikembangkan jadi empowering, jadi memiliki kekuatan gitu ya untuk menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik anak begitu. Nah, kemudian tujuan berikutnya tentu saja mampu menumbuhkan perekonomian yang lahir dari rumah tangga, rumah tinggal gitu. Terus ujung-ujungnya adalah Nusantara sehat. Kalau Bapak Ibu nggak berminat jualan dan sebagainya, setidaknya makanan ini bisa menjadi makanan sehat yang murah bagi Bapak Ibu yang ada di rumah begitu. Anak-anaknya makin sehat, suaminya bekerja juga semakin sehat, daya tahan tubuh mereka sehat, dan ujung-ujungnya adalah Indonesia sehat. Sekian presentasi dari saya. Matur nuwun atas perhatiannya.